Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Yakni yang akan saya bahas adalah mengenai penelitian hukum. Ya. Jadi dewasa ini banyak sekali persoalan yang mana terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya saja persoalan tersebut berkaitan dengan tataran implementasi kebijakan, kemudian terkait dengan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, terkait juga misalnya dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat ini tentu membutuhkan yang namanya pemecahan permasalahan yang akan atau harus dilakukan sesegera mungkin. Persoalan yang berlaku ini biasanya juga dia tidak lepas pada bidang hukum tertentu. Misalnya terkait dengan hukum adat, kemudian hukum perdata, hukum internasional, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan yang namanya penelitian berdasarkan pendekatan tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, permasalahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat itu dapat dijelaskan melalui yang namanya penelitian hukum. Nah, pada dasarnya manusia tentu memerlukan jawaban atas beragam permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi. Nah, untuk itu diperlukanlah yang namanya pengetahuan ilmiah, yang mana proses pencariannya itu berdasarkan langkah-langkah sistematis atau terstruktur. Nah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis dan secara praktis, di mana penelitian ini merupakan pencerminan dari langkah yang konkret di dalam memproses ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya terdapat kegiatan ilmiah dalam rangka mengembangkan pengetahuan hukum. Dan juga dia dapat untuk mengetahui beberapa kasus yang mana itu terjadi pada kehidupan bermasyarakat atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tengah berkembang sekarang. Di dalam sosiologi hukum ini dapat dilakukan yang namanya penelitian hukum itu berdasarkan permasalahan atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, di mana penelitian ini mengarah kepada penelitian hukum empiris. Setelah ini akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai penelitian hukum. Pada pembahasan kali ini kita akan memahami penelitian secara umum, kemudian penelitian hukum, dan juga salah satu dari tipologi penelitian hukum yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu senantiasa berusaha mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul. Nah, manusia selalu memiliki dorongan rasa ingin tahu. Maka manusia itu akan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Nah, di dalam upaya mendapatkan jawaban ada berbagai macam pendekatan dalam hal pencarian kebenaran ini. Nah, ada dua dari pendekatan dalam pencarian kebenaran. Yang pertama adalah pendekatan non-ilmiah, atau ini adalah cara tradisional. Yang kedua adalah pendekatan ilmiah atau cara modern. Pendekatan non-ilmiah atau secara tradisional ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan tanpa adanya langkah-langkah yang sistematis, atau dia istilahnya adalah tidak terkontrol. Dan cara untuk menyimpulkannya itu sifatnya cenderung subjektif, sehingga ia bisa berbeda untuk masing-masing orang yang melakukannya. Nah, menurut Muhammad Nazir ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah penemuan kebenaran secara kebetulan ya. Kemudian cara yang kedua adalah penemuan kebenaran secara common sense atau akal sehat. Yang ketiga adalah penemuan kebenaran melalui wahyu. Kemudian yang keempat adalah penemuan kebenaran secara intuitif. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ilmiah atau menggunakan cara yang modern. Nah, menurut Surjana Sukanto bahwa ini dapat dilakukan melalui penelitian. Jadi penelitian ini menurut Surjana Sukanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang ia berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Nah, maksudnya dari metodologis adalah ini sesuai dengan metode atau berdasarkan cara tertentu. Sedangkan sistematis maksudnya adalah berdasarkan suatu sistem. Dan sedangkan yang konsisten ini berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan di dalam suatu kerangka. Jadi dia berdasarkan kerangka pikiran yang sifatnya adalah sistematis.
Nah, untuk pengertian dari penelitian ini sendiri kita biasanya menyebut dengan riset ya. Dan ini diambil dari kata research yang maknanya adalah mencari kembali atau maksudnya adalah adanya pencarian terhadap pengetahuan yang benar atau ilmiah. Nah, sementara pengertian berdasarkan Sujarno dan Abdurrahman bahwa pada hakikatnya penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Nah, untuk penggolongan penelitian itu secara umum dapat dilihat dari berbagai sisi. Di sini saya mengambil dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut penerapan itu ada beberapa jenis penggolongan. Yang pertama adalah penelitian murni atau pure research. Ini dikaitkan dengan juga penelitian dasar atau basic research. Jadi penelitian ini tujuannya adalah menemukan suatu generalisasi atau keumuman. Nah, dan ia berusaha menemukan dalil atau teori yang berlaku secara umum. Yang kedua adalah penelitian terapan atau applied research. Jadi penelitian ini tujuan utamanya adalah agar langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Dan biasanya ini diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah nyata di dalam kehidupan. Yang ketiga dari penggolongan berupa sudut penerapan ini adalah penelitian fokus masalah. Jadi penelitian fokus masalah ini ditujukan terhadap masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat atau aktual ya, seperti misalnya di dalam masyarakat sering terjadi pencurian di suatu tempat. Jadi ini terkait dengan terfokus pada suatu masalah. Sementara dari sudut tujuannya ada 3 juga. Yang pertama adalah penelitian fact finding ya. Nah, ini adalah penelitian yang ia ingin menemukan fakta atau gejala hukum yang ada. Nah, biasanya sifat dari penelitian ini adalah eksploratoris, yang mana dia bertujuan untuk memformulasikan hipotesa-hipotesa tertentu. Yang kedua adalah penelitian problem finding. Ya, ini dilakukan untuk merumuskan masalah dan gejala yang ada. Sehingga biasanya penelitian ini sifatnya adalah deskriptif. Jadi permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasi pada fakta-fakta. Yang ketiga adalah penelitian identification. Ya, ini tujuannya adalah untuk menginventarisasi yang kemudian akan mengklasifikasi terhadap permasalahan yang ada. Nah, biasanya masalah-masalah tersebut diklasifikasikan menjadi masalah yang pokok serta masalah yang juga termasuk ke yang tidak pokok. Kemudian selanjutnya dicarikan ke suatu jalan keluarnya. Nah, secara umum ya kita bisa melakukan proses penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama, penelitian itu selalu dimulai dengan adanya masalah ya, atau bisa disebut dengan penyimpangan dengan sesuatu yang diharapkan dengan peristiwa atau kenyataan yang terjadi. Jadi ada hal yang diharapkan, kemudian pada kenyataannya ada peristiwa yang berlaku saat ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai adanya suatu masalah, ada ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, kemudian permasalahan tersebut bisa dipecahkan dengan adanya suatu proses penelitian. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam melakukan penelitian ini akan digunakan konsep, kemudian teori yang sesuai dengan lingkup permasalahan dan juga metode penelitian untuk menjawab permasalahan yang sudah ditemukan atau diajukan. Ini terkait dengan proses penelitian secara umum. Di dalam penelitian itu yang mengkhususkan pada bidang tertentu dikenal penelitian hukum ya. Jadi penelitian hukum ini menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ya. Tujuannya apa ya? Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan penelitian hukum ini. Yang pertama, tujuannya adalah mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum ya, sehingga berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ingin dibahas pada penelitian. Yang kedua adalah memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat dirumuskan hipotesa.
Nah, jadi ada kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji. Nah, ini yang dinamakan dengan hipotesa. Yang ketiga, terkait dengan tujuan hukum ini adalah tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengembangkan secara lengkap aspek-aspek hukum. Nah, misalnya adalah terkait dengan suatu keadaan, kemudian terkait dengan perilaku pribadi maupun perilaku kelompok. Yang keempat adalah untuk mendapatkan keterangan frekuensi peristiwa hukum. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala yang lain, ya. Biasanya ini berlandaskan atas hipotesa, ya. Kemudian yang terakhir adalah menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat. Ya, ini didasarkan juga pada hipotesa yang ada. Nah, selanjutnya adalah tipologi dari penelitian hukum, ya. Ada dua. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif, ya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dari penelitian hukum normatif ini, di antaranya dia mencakup yang pertama adalah penelitian terhadap asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur hukum, ya. Baik unsur hukum yang ideal yang menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum, dan juga unsur yang nyata. Yang kedua, penelitian terhadap sistematika hukum. Ya, ini adalah dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum. Misalnya seperti subjek hukum, kemudian hak dan kewajiban peristiwa hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Ya, ini adalah meneliti keserasian hukum, di mana agar tidak bertentangan, ya, berdasarkan suatu hierarki perundang-undangan, ya. Jadi tingkatan aturan perundang-undangan itu akan dilihat bagaimana sinkronisasinya. Yang keempat adalah penelitian perbandingan hukum, ya. Ini untuk membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara yang lainnya. Jadi terdapat suatu perbandingan. Nah, yang kedua ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, di mana di dalamnya itu terdiri dari yang pertama adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Nah, penelitian terhadap identifikasi hukum ini adalah untuk melihat atau mengidentifikasi apakah terhadap di dalam masyarakat itu ada hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu kesadaran hukum, ya. Misalnya adakah pengetahuan hukum, apakah masyarakat memiliki pengetahuan tentang pembentukan hukum, kemudian terkait dengan pemahaman hukum, apakah masyarakat memahami makna dari hukum tersebut. Kemudian yang ketiga adanya sikap hukum, yang keempat adalah adanya perilaku hukum, ya. Apakah perilaku masyarakat itu sudah sesuai dengan hukum. Nah, jenis yang kedua dari penelitian hukum empiris ini adalah penelitian terhadap efektivitas hukum. Jadi ini bisa dilihat berdasarkan teori dari Lawrence and Friedman, ya. Ini adalah untuk melihat apakah hukum itu dapat berlaku secara efektif atau belum, ya, di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Nah, ada beberapa komponen dari metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini berkaitan dengan prosedur dari penelitian, atau di dalamnya ada langkah-langkah yang dilakukan di dalam melakukan penelitian, ya. Ada yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian, kemudian yang kedua ada jenis penelitian, ya. Ini berkaitan dengan penelitian hukum empiris maupun normatif. Yang ketiga ada pendekatan penelitian, ya. Ini terkait dengan dari mana permasalahan dalam penelitian itu dikaji, ya, dari sisi mana, misalnya pendekatan undang-undang atau pendekatan konseptual. Nah, yang keempat adalah data dan sumber data, ya. Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh, ya. Data ini bisa data primer, bisa data sekunder. Yang kelima adalah objek dan subjek penelitian. Objek ini merupakan persoalan yang ingin diteliti, ya. Yang namanya subjek penelitian ini adalah sumber data sekaligus juga sebagai pelaku di dalam objek yang diteliti. Yang keenam adalah teknik penentuan subjek penelitian. Nah, ini misalnya adanya penentuan sampel, ya. Yang ketujuh adalah teknik pengumpulan data. Misalnya ini dapat dilakukan melalui wawancara, kemudian observasi, kemudian dokumentasi. Yang ke-8 adalah teknik triangulasi data. Yang ke-9 adalah teknik analisis data, yang mana ini digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan di dalam rumusan masalah.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian hukum empiris. Tadi ada saya jelaskan terkait dengan tipologi dari penelitian hukum, itu ada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kita akan membahas mengenai penelitian hukum empiris, karena ini berkaitan erat dengan sosiologi hukum. Ya. Jadi berbeda dengan penelitian hukum yang normatif. Ya. Penelitian hukum yang empiris ini adalah tujuannya untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Nah, jadi penelitian hukum empiris ini adalah sebagai interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya, misalnya adalah sosiologi, sehingga ia melahirkan yang namanya sosiologi hukum. Nah, jadi pangkal tolak dari penelitian hukum empiris ini adalah terkait dengan adanya fenomena hukum di dalam masyarakat atau adanya fakta sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Dapat kita lihat bahwa pengertiannya adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Nah, ada beberapa contoh dari permasalahan pada penelitian hukum yang ke arah empiris ini. Yang pertama adalah misalnya ya, mengapa hukum cenderung tidak dipatuhi masyarakat ya. Misalnya ada aturan hukum tertentu itu dia cenderung tidak efektif di dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya ada kelompok masyarakat atau budaya masyarakat yang tidak mematuhi aturan hukum tertentu. Nah, yang pertama itu terkait dengan permasalahan. Yang kedua, contohnya adalah bagaimana implementasi suatu aturan hukum. Ya, ini untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum itu dapat berlaku sehingga dia dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hukum apa yang tepat untuk berlaku di masyarakat. Nah, terkait dengan membaca fenomena di masyarakat dan bagaimana kaitannya dengan penerapan hukum tertentu ya. Nah, jadi penelitian hukum empiris ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, penelitian hukum empiris ini merupakan hasil interaksi ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain ya. Salah satunya adalah sosiologi, sehingga ya melahirkan yang namanya sosiologi hukum. Lebih mudahnya, penelitian hukum empiris ini adalah merupakan penelitian yang terjadi di lapangan ya. Berbeda dengan normatif, di mana kalau penelitian hukum normatif itu hanya membahas seputar norma-norma atau aturan-aturan hukum yang sifatnya adalah yang sudah tertulis, norma yang sudah tertulis. Sedangkan yang empiris ini lebih melihat kepada fakta di masyarakat yang dikaitkan dengan aturan hukum. Jadi kita bisa melihat beberapa karakter dari penelitian hukum empiris ini ya. Yang pertama adalah pendekatannya empiris itu tadi ya, berdasarkan fakta lapangan. Yang kedua dimulai dengan pengumpulan fakta sosial ya. Jadi akan dilihat bagaimana fakta yang terjadi ini dilakukan dengan misalnya observasi, kemudian wawancara. Yang ketiga pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji ya. Kemudian yang keempat menggunakan instrumen penelitian ya, misalnya dia adanya wawancara, adanya kuesioner. Yang keempat analisisnya kualitatif, kuantitatif atau bisa jadi gabungan keduanya. Kemudian yang keempat teori kebenarannya korespondensi. Kemudian yang terakhir adalah bebas nilai ya, maksudnya adalah tidak dipengaruhi oleh subjek peneliti ya. Baik, itu tadi ya mengenai pembahasan pada penelitian hukum yang kita bahas lebih mendalam ini terkait dengan penelitian hukum empiris ya, dimana ini sangat berkaitan erat dengan sosiologi hukum karena penelitian hukum ini merupakan tadi hasil dari interaksi ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain ya. Misalnya salah satunya adalah sosiologi, sehingga lahirlah yang namanya sosiologi hukum yang dia berguna untuk membaca bagaimana fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Nah, di mana hal ini mengharuskan adanya pengetahuan untuk dapat diamati dan ya dapat dibuktikan secara terbuka,
sehingga dapat dikatakan bahwa titik tolak dari pengamatannya itu terletak pada kenyataan atau fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.